Udah. Arel, sini lu. Lu bilang, kenapa lu bohongin gua? Diam lu. Apa-apaan sih lu? Kenapa mau pukul gua? Gara-gara gua udah nggak tahu di mana Sarah. Iya, gua yang mau Sarah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di dekat penjemputan dengan klien kita namanya Rama ya. Kita janjian sama Rama karena dia baru pulang kantor malam ini. Jadi kita jemput dia dan akan melakukan pencarian. Rama ini pengen mencari istrinya yang pergi nggak ada kabar sama sekali. Kenapa seorang perempuan atau seorang istri ini pergi meninggalkan keluarganya? Pasti punya alasan. Oke, kita langsung aja ke rumahnya Rama. Ini rumahnya masuk ke gang ini ya. Kan kagak bener, lu pusingin juga. Pak, Bapak harus ngerti gimana pun Saras itu masih istri Rama. Pak, jangan. Ini apaan lagi? Ini Ini apa beda kamera begini? Lu mau bikin sini apa mau gua? Lu mau bikin anak gua? Malu lagi, ha? Lu bikin malu anak gua? Anak gua dia, hah? Enggak Pak, dia minta tolong sama kita malah Pak Lu minta tolong apa, Rama? Hah? Mau Rama cari cuma minta istrinya, tolong Pak, biar Saras dapat temuin. Gua bilang kagak bener urusan dia. Rapor kagak bener. Lu kagak ingin melakukan keluarga dia. Pak. Hah? Pak, tolong ngomongin baik-baik Pak, jangan seperti ini malam-malam Pak. Mohon maaf Pak, ini Selalu itu alasan Bapak. Dari dulu Bapak selalu menjadikan itu sebuah dendam. Ya udah. Bener urusan gua, ha? maaf. Lu dengar kata gua? Lu jangan cari dia. Percuma lu cari Prabu kagak bener, tau nggak? Lu gak ingin sakit hati. Sakit hati gua tau nggak lu? Apaan? Lu masih tahu? Astagfirullahaladzim, Pak, astagfirullahaladzim. Lu ingat kata gua? Lu jangan cari dia. Enggak. Gimana pun tetap Rama harus cari istri Sarama. Kagak perlu. Lu masih bandel banget sama gua. Bapaknya sudah jelas-jelas gak suka sama Saras. Semenjak Rama ini dihina dan dimaki-maki sama keluarganya Saras. Itu yang terjadi. Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Ayo kita mau ke rumah kita, tolong dong, mana sih, tolong dong. Jangan. Tolong, ada di mobil. Jangan ketiulah, kenapa namanya dia? Bapak. Akhirnya Rama nekat mohon sama bapaknya, meminta maaf sama bapaknya, dia akan tetap cari istrinya. Kalau emang istrinya masih terima dia, alhamdulillah. Tapi kok ternyata istrinya tidak terima dia juga ikhlas katanya. Pencarian pertama adalah di tempat dodol. Konon katanya istrinya pernah jualan di sana. Yuk, coba nanya sebelah sana. Ada handphone lo ada kan? Foto istri dulu, foto istri. Apa itu? Ada. Yang alamat Tracy Ini itu yang kalau alamat istrinya Tracy ngirim. itu. Alamatnya di sini. Alamat apa ini? Di antara dua ini nih. Alamat pengiriman. Pak, numpang nanya, ini saya tuh pada babakan nggak? Iya. Betul ya? Kalau ini apa? Pengiriman atas nama ibu siapa tadi? Saras. Ini ada fotonya Pak? Iya, ada Bisa fotonya, coba kamu kasih. Kita tunjukin fotonya di situ. Oh iya, dulu pernah Iya. kerja di sini. Saras ini? Oh, kerja di tempat ini? Lama, katanya buat biaya operasi.
operasi. Operasi siapa? Maksudnya dianya lagi sakit gitu kerja di sini. Oh, gila. buat Oh, operasi. ibu kenal juga. Oh. Tapi setelah itu selama 6 bulan dia dibawa sama mantan bosnya, bekas bosnya dulu. Dibawa. Oh, Loh ini dia pernah kerja di sini. iya, selama 6 bulan. 6 bulan. Biaya operasi katanya. Dia biaya operasi. Oh. Operasi siapa? Ya, Operasi siapa nggak tahu. nggak tahu, kita nggak tahu. Oh gitu. Nah, Terus itu udah mungkin udah 6 bulan, mungkin udah infrastruktur, terus dia bawa bosnya yang lama. oh dia pindah ke bosnya. Bos Ariel yang dulu. Operasi apa ya Pak ya? Soalnya saya setahunya Saras itu sehat-sehat aja gitu. Nah pas kita mau tanya lagi sama orang di sebelahnya, tiba-tiba ini suaminya Pak soalnya. Oh, Ini suaminya. orang tahu, orang bosnya kan pergi sama bosnya kan nggak bilang-bilang nggak ada, dia langsung pergi sama bosnya gitu. Ini pergi ikut bosnya. Iya, bos lama. Oh, Ariel. tapi lu nggak pernah tahu ini yang dimaksud mantan bosnya siapa dong? Nggak tahu karena yang aku tahu dia Loh. cuma kerja di sini. Cerita nggak Pak mantan bosnya siapa? Namanya? Ariel. Pak Aril. Ariel. Pak Aril kenal nggak? Cowok loh. Ariel Enggak. kerja apa dia sama bos cowok? Iya Pak. Iya kita ada. Enggak sementara aja tanya informasi aja. Informasi apa? Enggak informasi tentang ini istrinya Pak hilang. Iya. Katanya pernah kerja di sini. Sebelum istri Siapa nama saya istrinya, pergi- Mas? Saras. Saras. Ini ada fotonya. Lagi dia. Hah? Udah 6 bulan udah kerja lagi. Iya, jadi katanya abang ini tadi kalau Saras ini kerja ikut bosnya yang lama Pak Aril katanya. Iya. Betul itu Pak? Lebih gini, Pak Ariel itu bosnya di sini. Iya. Saya beli. Iya. Nah, si Saras itu karyawannya. Ya, tadi Bapak bilang Pak Aril orangnya nggak beres tadi barusan bilangnya. Ya karena kan kita juga tahu Mas dari warga sekitar sini. Kenapa Pak emang? Maksudnya? Ya dia suka bawa cewek lah. Terus Bapak tahu nggak Pak Arilnya sekarang di mana? Ya, kalau mau cari aja no di pom bensin. Padahal Aril ini udah kere, udah nggak punya apa-apa, bangkrut. Karena kebanyakan maksiat, banyakan main perempuan, kebanyakan main judi. Nah terus kemana Aril? Kerja sana di pom bensin, jadi pegawai pom bensin. Astagfirullahaladzim. Dia ikutan kerja di pom bensin juga, Saras ini. Ya mungkin dia kali. Apa dibawa? Kita dibawa gimana nih? Saya juga nggak pernah pulang juga nih mas. Dia udah 6 bulan Pak nggak pulang dan saya Nah, tahunya dia sekarang cuma gini, kerja di saya sini. nggak mau tahu ini kamera apa. Udah. Saya tuh. Loh, Pak, kita ini kan nanya baik-baik Bapak ini. Tahu, cari aja di pom Iya, udah pak. Ya saat ini kita lagi ada di Cilegon ya, perjalanan dari Jakarta ke Cilegon lumayan macet ya dan hujan lagi, jadi kita baru sampai malam ya di sini ya. Begitu sampai di pom bensin, tanya sama pegawai di sana, kenal yang namanya Aril, ditunjukin yang namanya Aril. Mas, astagfirullahaladzim, Mas, Keluar. Astagfirullahaladzim. Keluar. Woi, Ariel. Sabar dulu, pelan-pelan, sabar. Mas Aril, mas, ini kalau mas gak jelasin, ini malah ngamuk lu nih suaminya ini. Ini gue mau nanya hubungan lu sama Saras apa ini? Hah? Enggak, ini mas, kita ngobrol sama si Aril nih. Pegawai pom bensin di sini. Woi, Bang. Ini yang rame ini. Bang, bang, keluar bang. Tolong dong Ariel. Ini gue jamin aman kok. Makin rusuh. Coba lu sabar dulu, sabar dulu. Udah mas pulang aja mas biar rusuh bisa saya. Kalau lu semakin takut gini, malah lu kita curiga lu malah nama lu. Ya makanya, selalu cip, ribut mereka berdua di sini sampai akhirnya Aril kabur ketakutan dikejar sama Rama di situ, ribut lagi di kebun. Udah. Udah. Dia main terang aja. Gua nggak tahu apa-apa. Iya. Udah. Udah.
Udah. Udah. Astagfirullahaladzim. Udah. Sabar gak sih? Udah, tenang dulu, Mas, tenang dulu. Sabar, istighfar. Udah. Kontrol dong. Udah, tenang. Kalau nggak mau gue kasih tahu Saras di mana? Udah. Diam nggak? Gue lagi kerja di sini. Mas, coba ya, makanya Mas tolong. Mas tolong, Mas. Ini ping ngomong baik-baik, jangan kabur-kaburan. Kan tadi gue udah bilang. Coba pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan ngomong. Kontrol. Coba, Bro, tenang. Tenang, kontrol. Tenang, ini nggak akan selesai nih masalah ini. Lu ada hubungan apa sama Saras? Coba jelasin. Ini suaminya. Siapapun suaminya, siapapun kalau namanya suami, istrinya direbut atau ada hubungan sama orang lain pasti marah lu. Oke, saya akan jelasin. Gini. Saya mau kenal sama Saras. Tapi saya udah lama gak ketemu dia. Biar dia ngomong dulu. Saya udah lama gak ketemu dia. Terakhir ketemu dia, waktu itu dia dalam kondisi sakit. Itu yang sakit dia bener. Katanya dia kerja untuk biaya operasi. Dia bilang dia lagi sakit sama saya. Dan tahu sakit apa? Dia sakit kelenjar getah bening. Dia kita bening. Dia butuh operasi waktu itu. Dia pinjam uang ke saya. Mas Tamnya dia ngomong sakit. Setelah itu saya nggak tahu kemana lagi. Dia sehat-sehat aja. Tapi dia bilang ke saya seperti itu. Dia bilang ke saya. Terus? Dia butuh uang untuk operasi. Saya tanya, emang suami lo mana? Gue gak sama suami gue lagi. Sekarang kalau emang Dimas ada suaminya, kenapa minta tolong sama orang lain? Dia sakit. Dia teman gue. Lo katanya dia sekarang kerja di sini ikut lo. Yang bener yang mana ini? Sekarang di mana dia? Gini, Kerja di mana sekarang? saya udah kasih tau yang sebenarnya tadi. Saya udah jelasin. Seperti itu. Setelah itu saya nggak tahu. Terus selama ini dia tinggal di mana? Saya nggak tahu. Gue bilang kalau Ariel misalkan bohong, terus dia bilang nggak tahu, tapi ternyata kalau dia tahu, gue balik lagi ke sini. Sebenarnya kalau misalnya tadi, orang ini bisa lebih santai. Nggak kayak tadi. Saya bisa ngejelasin sebenarnya. Suami mana yang santai kalau ketahuan istrinya lu bawa coba? Ya gue juga tahu lo Kalau santai. lu dibawa istri gue lu gimana? Lu sebagai suami gimana? Istri lu bisa pergi kayak gitu, gak pamit sama lo. Suami macam apa lo? Lu yang laki-laki macam apa? Udah, Mas. Udah, tolong, udah, Mas. Ini, bagaimanapun juga, itu Mbak Saras masih istrinya. Biarin mereka berdua menyelesaikan masalahnya, jadi kita nggak perlu ikut campur. Cuman yang penting kita temuin mereka berdua ini. Sekarang, lo boleh cari tempat lain. Siapa orang yang berhubungan dengan dia? Siapa? Ya nggak tahu. Ya, Itu kan suaminya. Lu nggak bohong kan ini? serius dong. Ini kita udah kayak gini loh datang ke sini. Udah ribut-ribut tolong Ini dong. udah jelas ya. Ini udah jelas. Ya, saya nggak mau, nggak bingung mau bilang apa. Dari tadi kan lu bilang, lu temen deketnya. Temen paling deket sama dia, terus lu tanya gua suaminya kemana. Sekarang lu yang temennya deketnya dia mana? Lu pasti tahu, gak mungkin gua tahu. Tadi kan gue udah bilang. Dia pergi itu aja. Udah. Cukup. Udah. Udah, lu tolong kontrol emosi lu dong. Udah dapat informasi kan? Gue udah berusaha tenang. Iya. Oke. Udah. Memalukan depan orang kayak gini. Akhirnya kita di situ break pencarian, baru keesokan harinya kita lanjut lagi. Nah, keesokan harinya gue jemput klien kita namanya Rama di rumahnya. Yuk, sekarang kita mau jemput klien kita ya. Dia lagi ada di rumah bapaknya ya. Yuk, kita langsung ke sana aja. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya, ini ada apa ini, Bu? Pas kita mau jemput Rama, ada Mbok Sur di situ. Gue pikir nih orang pikun atau ngomong sembarangan.